Lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu harus peka ya. Inilah pertanda untuk sesuatu yang menjadi nyata. Fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, ya, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca ya untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada fotografi. Untuk di kartu keduanya ada healing heart. Di kartu ketiga sudah ada Aspiration, dan di kartu keempatnya di sini sudah ada The Dragonfly. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya harus peka. Inilah pertanda untuk sesuatu yang menjadi nyata. Ya, sepertinya kamu sudah mengumpulkan banyak bukti ya. Dari foto-foto yang kamu terima, dari foto-foto yang kamu dapatkan, ya entah itu tentang pekerjaan kamu, ya ataupun ini tentang hubungan asmara kamu dengan seseorang yang sepertinya ada main gila di belakang kamu, seseorang yang di sini kamu cintai dan kamu sayangi, kamu nggak nyangka yang melakukan sebuah kecurangan ya dalam melakukan suatu hubungan dengan kamu. Kamu melihat foto-foto ini dengan seksama. Dan kamu seperti mengumpulkan bukti lain juga ya, dan di sini kamu coba untuk memperkuat diri kamu bisa terlepas dari seseorang yang saat ini tidak ada rasa lagi terhadap kamu. Jika memang dia sudah tidak memiliki rasa, kenapa tidak langsung mengungkapkan perasaan dan hatinya terhadap kamu langsung ya, tidak harus melakukan hubungan alternatif di belakang kamu. Ya, kamu sangat merindukan sosok dia yang dulu, tetapi untuk dia kembali lagi seperti dulu kecil kemungkinannya. Ya udah, mungkin dia bukan jodohnya kamu, mungkin dia bukan terbaik untuk kamu. Cobalah belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan, karena seseorang ini pasti akan menyesal nantinya. Setelah mungkin kamu tidak lagi membersama energinya, setelah mungkin nanti di sini kamu sudah pergi dalam hidupnya, dia akan merasakan penyesalan yang amat mendalam. Ya, dan dia juga akan merasa di sini kamu adalah orang yang terbaik yang mungkin selama ini dia cari, tetapi dia baru menyadari ini setelah kamu tidak lagi membersama energinya. Jadi pertanda untuk sesuatu yang menjadi nyata di sini sepertinya ya, kamu memang harus melepaskan seseorang yang memang bukan ditakdirkan untuk kamu. Ya, jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu. Ya mungkin di sini kamu mencoba untuk menyembuhkan luka hati kamu dari rasa yang diberikan. Kamu mencoba menyembuhkan hati dengan sibuk bekerja, dengan sibuk dengan rutinitas aktivitas kamu. Ya, kamu tidak ingin larut dalam kegalauan, kamu tidak ingin larut dalam keterpurukan. Ya, kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa move on. Kamu harus bahagia. Ya, buat seseorang ini benar-benar menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat dalam kehidupan kamu. Saat inilah kamu bebas. Ya, jadi tetapi di sini kebebasan kamu ya harus kamu bawa ke dalam energi yang baik. Ya kan, bawa kebebasan kamu ke dalam sesuatu hal yang lebih ke arah positif. Ya, daripada kamu dibersamai dengan hubungan yang beracun, hubungan yang tidak membawa kebahagiaan, ya lebih baik di sini kamu sendiri. Ya kan, kalau sendiri bikin kamu happy, ya kenapa harus dibersamai dengan orang yang toksik? Ya, kamu mau apa aja, kamu mau gimana aja, itu terserah kamu. Ini hidupnya kamu. Selagi kamu bisa menghandle diri kamu dan membawa diri kamu kepada sesuatu yang lebih baik, ya kenapa tidak? Why not gitu loh. Ya, dan aku melihat di sini kamu benar-benar menutup hati kamu dan perasaan kamu saat ini. Kamu tidak ingin ngejalani satu hubungan dengan seseorang yang baru. Kamu berusaha dulu untuk merubah diri kamu. Kamu berusaha untuk menikmati segala sesuatunya, ya kan? Walaupun kamu di sini sendiri,
Kamu yakin di sini ada orang yang tetap stay bersama energi kamu. Akan ada tetap seseorang yang mungkin memberikan support yang luar biasa terhadap kamu, walaupun dia bukan pasangan kamu, tadi sini sahabat, keluarga, ataupun orang tua kamu. Doa mereka itu tidak akan pernah putus buat kamu di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya, ada Spiration. Dimana untuk di kartu ketiga ini, ya coba kamu memisahkan diri dari energi-energi yang buruk, dari energi-energi yang negatif. Takutnya di sini akan berimbas, takutnya nanti kamu mudah terpengaruh. Ya, di sini kamu harus lebih peka ya terhadap apapun yang muncul yang akan hadir. Inilah pertanda untuk sesuatu yang menjadi nyata dalam kehidupan kamu. Jika kamu bisa memisahkan diri kamu dari orang-orang yang negatif dan toksik, kehidupan kamu akan terasa nyaman, kamu akan damai, kamu akan tenang, kamu tidak lagi berpikiran buruk terhadap orang lain. Kamu terus mengafirmasi diri kamu kepada sesuatu hal yang lebih positif. Ya kan, walaupun di sini ada kesedihan yang kamu rasakan, ada sebagian kamu merasa benar-benar sedih. Sedih yang sulit untuk kamu ungkapkan, ya entah di sini kamu merindukan suasana rumah kamu yang bekerja di luar kota, di luar daerah atau di luar negeri sekalipun, di sini sepertinya kalian memang harus benar-benar bersabar. Kalian melakukan ini semua untuk mereka, ya, untuk memberikan kebahagiaan juga terhadap mereka. Dan di sini kamu harus memikirkan diri kamu agar kamu bisa melakukan hal yang terbaik. Jika kamu merindukan orang tua kamu, keluarga kamu, ya nggak ada salahnya untuk video call, ya kan? Atau bentar lagi kan mau lebaran, kalian bisa pulang ke kampung halaman, berkumpul bersama sanak saudara, berkumpul bersama mereka yang terkasih dan tersayang. Ya, kalian harus yakin masa depan kalian di sini akan cerah karena ada banyak doa-doa yang baik, karena banyak doa-doa yang luar biasa yang akan diberikan oleh orang-orang di sekeliling kamu ini. Dan kita lihat untuk di kartu berikutnya, di sini sudah ada The Dragonfly, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih merasakan dan aku seperti lebih melihatnya, bersikaplah riang ya kan, walaupun kamu dalam kondisi buruk sekalipun ya. Jangan sampai orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang yang kamu cintai mengetahui di sini bahwa kamu lagi ada masalah yang mungkin sulit untuk kamu ungkapkan. Bukan kamu tidak mau cerita, mungkin belum saatnya, bukan kali ini momennya. Kamu saat ini sedang memikirkan momen yang tepat untuk menceritakan kegundahan dari diri kamu. Kamu coba mencari tahu dulu nih apa penyebab kegundahan ini, ya. Dan di sini kamu harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kamu harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Entah kamu di sini baru mendapatkan pekerjaan, ya kamu harus berbaur terhadap mereka-mereka yang ada di sekeliling kamu. Kamu harus lebih peka di sini ya. Karena akan ada banyak pertanda untuk sesuatu yang menjadi nyata dalam kehidupan kamu. Ya, akan ada pasti perubahan yang akan terjadi. Ya, semoga perubahan ini bukan menjadi perubahan buruk ya, tetapi perubahan yang baik untuk diri kamu, kehidupan kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu tarotnya. Kembali fokus Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan mungkin dari setiap langkah, dari setiap tindakannya. Oke, ya, kembali fokus Resapi dan Hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya ada The Sun. Wow, harus peka ya, ini pertanda untuk sesuatu yang menjadi nyata dalam kehidupan kamu, dimana di sini kamu harus berpikir positif. Ya, kamu harus bisa membawa diri kamu kepada afirmasi-afirmasi yang baik dan afirmasi-afirmasi yang positif. Jangan kamu tenggelam dalam hal yang buruk, dalam pemikiran yang buruk. Kamu tidak akan mendapatkan perkembangan, kamu tidak akan merasakan adanya perubahan. Jadi di saat kamu berpikir positif, disinilah kamu akan mendapatkan kejelasan untuk hal yang akan menjadi nyata. Entah pencapaian kamu di sini membawa sebuah perubahan yang baik dalam hidupnya kamu, entah di sini akan membawa kebahagiaan. Yang jelas akan banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Kesuksesan itu harus kita kejar, kesuksesan itu harus kita raih. Kita yang harus bisa menciptakan kesuksesan dan keberhasilan itu dalam hidup kita. Jangan berharap lebih dari orang lain untuk membawa kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan kita ya. Tetapi kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita lah yang akan membawa kesuksesan dan keberhasilan itu. Ya, di kartu berikutnya ada Two of Swords, dimana untuk di kartu ini ya kamu mungkin bingung untuk mengambil keputusan, bingung untuk mengambil suatu langkah, untuk mengambil satu kebijaksanaan, ya kan? Kamu nggak usah bingung, ikuti kata hati kamu, ikuti feeling kamu, dan ikuti ya tanda-tanda yang kamu terima, pertanda-pertanda yang kamu dapatkan dari semesta.
semesta pasti akan ngebimbing kamu. Semesta pasti sudah memberikan ya mungkin bimbingan atau arahan terhadap kamu. Jadi kamu harus lebih peka terhadap sesuatu hal yang luar biasanya di sini. Jangan sampai kamu salah dalam melangkah, kamu salah dalam mengambil keputusan dan kamu menyesali ya untuk apa yang kamu pilih ini, untuk apa yang kamu ambil ini. Ya, teruslah maju, teruslah berjaya, menyongsong banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa. Dan di kartu berikutnya ada Page of Cups, dimana untuk di kartu ini, wow, akan ada berita baik ya untuk kamu terima, akan ada berita baik untuk kamu dapatkan. Jadi kamu harus lebih fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kamu. Kamu harus lebih fokus terhadap apa yang menjadi niatnya kamu. Ya, aku yakin di sini harapan kamu, keinginan kamu semuanya akan terpenuhi. Karena di sini memang akan ada yang menjadi suatu nyata. Kamu tidak seperti lalai, kamu tidak seperti santai, tetapi kamu benar-benar terfokus dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu benar-benar terfokus dengan usaha kamu, dengan upaya kamu dan kerja kerasnya kamu. Jadi kemungkinan terbesar kamu untuk meraih keberhasilan, ya kan, pencapaian terbesar terbuka lebar di sini, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Four of Cups. Jika kamu lelah, jika kamu letih ya beristirahat. Jangan sampai lelah dan letih kamu ini membuat kamu tidak bersemangat lagi untuk bangkit, tidak bersemangat lagi untuk mengupayakan dan mengusahakan segala sesuatunya. Kamu udah berada di posisi bosan. Ya, kebosanan itu biasa terjadi di saat kita melakukan upaya dan perjuangan. Bosan itu akan menghampiri kita, tetapi kita harus bisa untuk ngehandle, ya, untuk menghandle kebosanan kita di sini. Kita harus bisa membawa diri kita untuk situasi yang tidak nyaman menjadi situasi yang nyaman, situasi yang damai, situasi yang tenang, harmonis, ya kan? Dan di sini kamu jangan selalu melihat ke atas, karena di dunia ini masih banyak orang yang seringkali selalu melihat banyak kehidupan orang lain yang lebih baik, bahagia dari kehidupan yang dimiliki. Orang-orang termasuk kamu sering merasa bahwa masih belum mendapatkan apa yang dibutuhkan ya, sedangkan orang lain terlihat memiliki segala hal yang diperlukan. Inilah yang dinamakan rasa tidak bersyukur. Padahal pada kenyataannya banyak yang harus kamu capai loh untuk kedepannya. Maka dari itu mulai saat ini jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan selalu melihat kehidupan orang lain yang terlihat sebahagianya saja, ya kan? Yang terlihat bahagia belum tentu bahagia, yang tidak terlihat bahagia belum tentu tidak bahagia, ya. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Eight of Cups. Kamu benar-benar kecewa. Rasa kecewa kamu begitu besar sehingga kamu memutuskan untuk tidak lagi terhubung dengan apapun yang bersangkut paut dengan masa lalu kamu, ya. Sepertinya di sini kamu benar-benar ingin melupakan, ya, sampai mungkin di saat kalian dipertemukan dalam satu event, dipertemukan dalam sesuatu hal acara, kamu seperti tidak mengenali seseorang di masa lalu kamu. Saking kecewanya kamu, saking muaknya kamu sama dia, kamu seperti menganggap dia itu bukan siapa-siapa kamu. Dia itu bukan orang yang pernah kamu kenal dan orang yang pernah kamu cintai dulu. Saking kecewanya kamu, ya. Karena apa yang kamu berikan selalu diabaikan. Kamu benar-benar optimis meninggalkan masa lalunya kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.